Burde, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah, Pak Haji Abdullah, Ustazah Haja Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, zahiran wa batinan, amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jemaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberikan sehat afiat, panjang umur, taufik hidayah sehingga bisa duduk hadir istiqamah salat subuh berjamaah dan duduk ngaji subuh atau ngasuh, yang mudah-mudahan itu semuanya menjadi penyebab turunnya rahmat dan keberkahan kepada kita seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal dzulukati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berada di hari yang ke-24. Terasa mungkin atau Senin atau Minggu. Jadi akan memasuki bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Dan kita tinggal beberapa hari lagi menjalani daripada ibadah puasa kita. Terasa udah mau habis aja, udah mau selesai aja. Tarawihnya udah nggak tarawih lagi, puasanya udah nggak puasa Ramadan lagi. Udah menjelang akhir daripada bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita yang lalu, yaitu daripada kitab Arba'un Rasail yang ditulis oleh Imam As-Sayyid Ahmad Al-Zaini Dahlan, yaitu masih terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi lagi hadis Nabi yang membahas daripada hal-hal yang akan didapat daripada orang-orang yang tidak menjalankan ibadah sholat. Wa man tahawana bis salati aqabahu Allah bi 15 uqubatan. Orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, Allah akan mengazab dia, menyiksa dia dengan 15 siksaan. Sittin fid dunya wa salasin indal maut. Tenang, ia akan dapatkan siksaan itu di dunia. 3 akan dia dapatkan ketika mati. Wa salasin inda dukhulihi fil qabri, dan 3 ketika ia masuk ke dalam kubur. Wa salasin inda liqa'i rabbih, dan 3 lagi akan dia hadapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai mauqifil qiyamah, artinya ketika di padang mahsyar. Fa ammal lawati di dunia, adapun siksaan yang akan diterima di dunia adalah fal ula, yang
pertama tunza'ul barakah min umrihi, akan dicabut keberkahan dari usianya. Umurnya gak barokah, umurnya gak berkah, waktunya gak berkah. Artinya itu umur cuma nominal, cuma kuantitas bukan kualitas. Jumlahnya doang banyak, tapi gak ada amalnya, gak ada amal umurnya iya panjang, 90 tahun, 100 tahun, 80 tahun, tapi selama dia hidup gak ada hal yang manfaat terkait dunianya apalagi akhiratnya. Waktu usia bukan dinilai dari jumlah nominalnya. Kita boleh lihat tuh Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, luar kata. Sebagaimana makamnya luar biasa, diziarahi, kuburnya nggak pernah kosong, dan kuburnya diziarahi bahkan bukan anak orang muslim aja, orang yang nggak Islam juga datang ziarahin. Saking mujarabnya orang kalau berdoa kepada Allah di makamnya beliau, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat usianya gak lebih dari 40 tahun. Dalam 40 tahun bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. 40 tahun begitu, cuma 40 tahun. Nah, orang kalau gak sholat umurnya gak berkah, waktunya gak berkah. Makanya ngaji Quran di bulan Ramadan kagak hatam-hatam. Kenapa? Kayaknya lama banget baca Al-Quran ini, lama banget, padahal udah dibaca belum, lama banget hatam-hatam. Begitu. Kenapa gak berkah waktunya? Gak berkah waktunya. Ini gak pernah hatam, baca tutup bentar, baca bentar tutup lagi, besok aja dah, besok begitu lagi, baca bentar tutup lagi. Akhirnya sampai habis Ramadannya Al-Qurannya gak hatam. Jadi waktunya gak barokah, gak barokah. Ini yang kita takutkan, waktu tidak barokah, dipakai sia-sia. Tanggung jawab tetap akan dimintai oleh Allah, tapi gak ada isinya, gak ada manfaatnya, gak ada pahalanya. Begitu, gak ada pahalanya. Ini usia yang gak barokah. Wadaniya tumha simatas salihin, tumha simas salihin min wajhihi, dihapus tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Wajahnya gak memancarkan orang soleh. Dan perlu kita ingat, tanda wajah orang soleh bukan yang jidatnya hitam. Kalau orang jidatnya hitam itu yang soleh, dan yang gak soleh juga bisa, asalkan dia banyak jidatnya itu banyak nempel, mau nempel di sejadah, mau nempel di apalagi aspal begitu yang panas, nah jidatnya cepat gosongnya. Tapi yang dimaksud dengan
simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di Al-Quran kan ada tuh simahum fi athari sujud, tanda-tanda kesolehan seseorang dari bekas sujudnya bukan tidak hitam, tapi terpancar dari seluruh anggota badannya, beraksi dengan aksi yang baik. Tangannya melakukan baik, matanya, kakinya, seluruhnya. Begitu apa namanya yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Atau wajahnya itu memancarkan, orang kalau memandang wajahnya menjadi ingat sama Allah, ingat kepada Allah, bukan jidatnya hitam, malah dicela orang yang jidatnya hitam, karena wajah itu adalah tempat memandangnya seseorang pertama kali. Orang pertama kali yang dipandang wajahnya duluan. Kalau wajahnya udah terlihat hitam begitu, maka dia apa namanya mengotori sesuatu yang seharusnya indah. Walhasil orang kalau udah nggak sholat, tanda kesolehan di wajahnya udah hilang, udah nggak kelihatan. Terus yang ketiga adalah kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Setiap amal yang dia lakukan maka tidak akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih kalah besar dosanya ninggalin sholat. Rabi'ah, yang keempat adalah la yarfa'u lahu du'a'un ila sama. Dia tidak akan mendapatkan doanya diangkat ke langit, artinya doanya gak bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kita kadang-kadang jangan keburu ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kok doa saya gak kabul, gimana mau dikabulin? Kita aja main sholat malas, atau amal sholat kayak apa namanya, kayak minyak sama air begitu. Wal khamisah, yang kelima, laisa lahu hazun fi du'a'is salihin. Orang ninggalin sholat gak kebagian dari doanya orang soleh. Kalau ada orang soleh, biasanya orang-orang soleh suka doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ampunin orang-orang Islam laki dan perempuan. Itu laki perempuan yang sholat, yang tak sholat tak kebagian doanya. Allahumma rzuq ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih rezeki yang barokah buat umat Nabi Muhammad. Itu doa umat Nabi Muhammad yang sholat. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, tolongin umat Nabi Muhammad yang sholat. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih jalan keluar buat umat Nabi Muhammad yang sholat. Kalau nggak sholat nggak kebagian dari doa-doa orang sholat. Jangan harapin doa dari orang soleh, karena nggak sholat. Dan yang terakhir, yang keenam, yang sangat mengerikan adalah yakhruju ruhuhu biwadi iman. Keluar dari ruhnya, ruh keluar dari dirinya tanpa bawa iman. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang dia udah mati dalam keadaan Islam,
dikubur di perkuburan orang Islam, ternyata kita nggak tahu di akhir hayatnya dia nggak bawa iman. Nah, dia matinya nggak bawa iman. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Sedangkan yang kita wanti-wanti, yang kita jaga-jaga, kematian kita harus bawa iman. Bagaimana caranya? Allah sendiri yang mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan selamat, Islam, bawa iman. Jangan sampai mati gak Islam, jangan sampai mati gak bawa iman, jangan sampai mati gak bawa keyakinan pada Allah dan Rasulnya. Nah, orang gak sholat, potensi keluar dari ruhnya, dari badannya adalah tanpa bawa iman. Ini sangat kuat. Potensi gak bawa iman, matinya gak bawa iman. Subhanallah. Ini baru siksaan yang dia terima di dunia. Siksaan di dunia aja udah mengerikan, apalagi siksaan di akhirat. Apalagi siksaan di akhirat. Wa amalati tusibuhu fil qabr. Adapun yang akan dia terima di dalam kubur, fal ula yudayyiku Allahu alaihi al-qabra hatta takhtalifa adla'ahu. Allah persempit kuburnya sehingga tulang belulangnya menjadi hancur. Disempitin kuburnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazaliyah yuqalu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'ala al-jamri lailan wa nahar. Dinyalain tuh tungku yang besar, kompor yang gede di dalam kuburnya sehingga dia kayak stik dibolak-balik siang malam di atas bara api. Di dunianya makan doang kerjaannya, makan sate, makan stik, bakar ayam, bakar ikan, bakar doang ya. Nah, di kuburnya orang pada begini nggak sholat, di kuburnya dibolak-balik kayak ikan bakar. Dibolak-balik tiap malam, tiap siang. Dari istirahatnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dari semenjak dia mati sampai kiamat. Habis kiamat selesai, enggak dilanjutin nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wasalisa, yang ketiga, yusallatu alaihi bi qabrihi su'ban. Allah akan kirim di kuburnya ular yang besar. Ismuhu Suja, itu ular punya nama lagi. Suja'ul Aqra. Ada Aqra yang botak. Ular kepala botak kalau ya. Tapi ular memang kagak ada bulunya kan ya. Yadribuhu ala tadyi'i salat wa yastagriqu ta'dibuhu bimiqdari awqatis salawat. Dia bakalan mukulin terus buat orang yang tinggalin sholat sesuai kadar berapa sholat yang dia tinggalin. Dia pukulin sampai selesai waktu sholat yang dia tinggalin. Berapa lama? Dipukulin tuh. Dipukulin namanya ular. Suja'ul Aqra namanya. Wa amallati tusibuhu inda liqa'i rabbih. Yang dia dapat siksa, yang dia dapat ketika menghadap pada Allah adalah idza syaqqatis sama, ketika sudah runtuh, sudah terbuka langit, yatihi malakun wa biyadihi silsilatun. Datang kepadanya malaikat, di tangannya itu malaikat bawa yang namanya
rantai. Itu malaikat bawa rantai. Zar'uha sab'una zira', ukurannya 40 lengan, 40 hasta, 1 lengan. Fayu'allikuha fi unuqihi, diikat di lehernya. Itu rantai yang segede gitu diikat di lehernya. Summa yudkhiluha fi famihi, terus dimasukkan ke dalam mulutnya. Wa yukhrijuha min duburihi, ditarik sampai ke belakangnya. Wa huwa yunadi, itu malaikat sambil teriak-teriak sambil ngomel-ngomel. Hadza jazaa'u man yudayyi'u fara'idallah. Ini adalah balasan buat orang yang ninggalin kewajiban Allah. Ninggalin kewajiban Allah. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bilang, "Lau anna halqatan minas silsilati," manakala seandainya satu aja dari rantai itu, lingkaran serantai. Rantai itu kan terdiri dari lingkaran besi. Satu lingkaran dari besi itu diwaqa'at 'alal ardi, jatuh di bumi, la ahraqatha, pasti akan membinasakan bumi seluruhnya. Itu satu buletan jatuh ke bumi ini, jatuh di terobok, bukan terobok doang yang hancur, satu bumi hancur semuanya. Nah, bagaimana kalau diikat di leher? Bagaimana kalau dimasukin ke mulutnya? Waliyadzubillah, zuma na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, la yanzurullah ilaih, Allah tak akan memandang dia, tak akan memaafkan dia, tak akan memberi rahmat kepada orang tersebut. Wazalika, yang ketiga, la yuzakihi wa lahu azabun alim, Allah tak akan sucikan orang itu, Allah tak sucikan, dan orang itu berhak mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, ini mengerikan. Wa yurwa, diriwayatkan, annahu awwalu ma yaswadu yawmal qiyamah wujuhu. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang pertama wajahnya menjadi hitam pada hari kiamat adalah wajah-wajah para orang-orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Wa anna fi jahannam wadiyan, di neraka jahannam itu ada lembah, yuqalu lahu lam-lam, namanya lembah lam-lam. Fihi ayat, di dalamnya banyak ular-ular, kullu ayatin bisikhani raqabatil ba'ir, setiap ular besarnya, tebalnya seperti lehernya onta. Anak onta nih berarti, lehernya onta kan gede, kayak anak onta begitu. Cuman kalau anak onta kan mungkin nggak serem. Ini ularnya yang sangat luar biasa seremnya. Terus ini ular gedenya segitu, panjangnya masih 100 hari, perjalanan sebulan. Kita kalau jalan kaki dari sini ke Surabaya, itu kalau lihat di map, jalan kaki nggak pakai berhenti, itu adalah 18 hari kurang lebih.
setengah bulan mesti. Berarti itu ular panjangnya dari sini ke Surabaya 2 kali. 2 kali lipat Surabaya. Surabaya itu 1000 kilo. Anggapnya 1000 kilo nih. Berarti itu ular panjangnya 2000 kilo. 2000 kilometer. Talsa'u dari sholat. Itu ular segede itu, sepanjang itu akan mematuk, mencatok orang yang ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat. Saya beli semua fi jasadihi sab'ina sana summa yataharra lahmuhu. Ketika dipatuk, maka bisanya itu akan mendidih di dalam badannya. Bisanya ular akan mendidih di dalam badannya selama 70 sana, 70 tahun. 70 tahun. Habis itu supaya taharrallah. Setelah itu daging yang ada di badannya bakal jadi membusuk. Jadi membusuk, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ninggalin sholat. Karena ninggalin sholat. Begitu. Jadi apa namanya, bahayanya orang ninggalin sholat. Begitu mengerikan orang ninggalin sholat. Ini kita jaga deh. Sholat 5 waktu. Nomor 1, kita jadikan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita mulai sholat 5 waktu. Kalau tujuan hidup kita mau sholat 5 waktu, berarti kalau kita sibuk kerja hiburan dalam hidup. Kerja itu adalah nomor 2, mengisi waktu luang untuk menunggu sholat. Kalau kita kan kebalik, ayo deh sambil nunggu iklannya sholat dulu yuk, begitu. Ayo sambil nunggu nasinya belum matang, kita sholat dulu deh. Habis sholat nasi matang kita makan ya. Jadi seakan-akan tujuannya kita hidup buat makan, sholat selingan. Sekarang kita balik deh. Kita balik, selingannya adalah makan, selingannya adalah kerja, selingannya adalah dagang, selingannya adalah apa lagi? Selingannya adalah jalan-jalan. Tujuan utamanya sholat. Jadi kalau udah dengar azan, sholat, siap-siap sholat. Kalau udah azan, kita tinggalin semua yang menyibukkan kita untuk ngerjain sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga sholat 5 waktu terus sampai akhir hayat kita. Semoga sholat 5 waktu bisa jaga, dan keluarga kita juga bisa jaga, orang-orang terdekat kita juga bisa jaga itu sholat, sehingga bisa selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Habib Sallallahu